Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku Laila Okta Yuventina. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang sekolah sebagai suatu sistem. Mari kita simak video ini baik-baik ya. Nah, pembahasan pertama yaitu pendidikan sistem. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu pendidikan sistem, mari kita sama-sama simak video ini. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Menurut Fatah 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Disinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah, kelemahan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, akan tampak peninjauan secara mikro maupun secara makro berdasarkan pendekatan sistem dapat menghasilkan keputusan yang berupaya perbaikan sistem sebagian atau seluruhnya, bertahap atau sekaligus. Keputusan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara optimal, produktif, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri sebuah sistem adalah 1. Terdiri dari banyak unsur. 2. Masing-masing unsur memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. 3. Tersusun dalam suatu tatanan tertentu. 4. Antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan, dan berhubungan serta berkomunikasi. 5. Berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. 6. Tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. 7. Mempunyai maksud dan tujuan. 8. Memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol, dan yang ke-9 mempunyai batas waktu. Pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antar sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut suatu ketika dinamakan open system karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Fungsi organisasi adalah menjalankan proses input-output sistem yang berhubungan pada hasil produksi berupa output. Ada 3 elemen penting dalam model proses output-input. 1. Siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. 2. Tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Dan yang ketiga, sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada input atau masukan. Adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Untuk tercapainya pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input antara lain peserta didik, ketenangan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan yang dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Pembahasan selanjutnya ada proses sekolah. Menurut Sagala 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir, aktif, kreatif, dengan menggunakan berbagai pendekatan Rahman dan Rahim
atau kasih sayang serta penuh cinta. Suatu proses agar keberhasilannya sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan atau planning. Selanjutnya, output sekolah. Output merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan, memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Nah, yang terakhir ada outcome. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi, atau dapat bekerja. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.